Seorang lelaki dengan status duda pacari tetangga sendiri yang ternyata masih punya suami, ketahuan hingga jadi permasalahan dan berujur geger pemberitaan. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Karawang. Seorang jasad tak dikenali ditemukan oleh seorang warga. Tepatnya di tanggal 29 Januari 2023 hari Minggu. Seorang warga menemukan sesosok jasad lelaki dengan tali di sungai daerah Karawang. Hingga saat itu warga pun langsung lapor polisi dan tak lama polisi pun datang ke TKP evakuasi jasad korban. Korban pun dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan identifikasi. Bahkan saat itu pihak kepolisian pun bertanya kepada para saksi yang ada di sana, siapa tahu ada yang melihat lelaki tersebut dibuang seorang. Jasad pun dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Hasil otopsi menyebutkan jasad mendapatkan penganiayaan. Bahkan jasad dari korban ini pun terjelat tali yang masih ada terikat di leher tak dilepaskan oleh pelaku. Hasil identifikasi korban sendiri menyungkapkan kalau korban sendiri bernama Slamet Haryadi berusia 41 tahun. Setelah diselidiki, Slamet sendiri adalah seorang duda, pekerjaannya swasta dan menurut identitas korban dirinya adalah warga Tangerang Selatan. Slamet dikenal sebagai lelaki yang ganteng, baik, pekerja keras meskipun dirinya duda dan tinggal sendirian. Slamet sendiri punya banyak kegiatan. Menurut para tetangga, Slamet dikenal sebagai orang yang dermawan di lingkungannya. Bahkan menurut teman-teman pekerjaan, Slamet sendiri memang pekerja keras, dirinya pun selalu ada untuk teman-temannya. Pihak kepolisian tak hanya menyelidiki di TKP tempat Slamet ditemukan, namun pihak kepolisian pun datang ke rumah Slamet dan menemukan barang bukti. Dari pihak kepolisian pun menyelidiki kasus ini. Usai interogasi warga yang menemukan, CCTV di lingkungan pun nampaknya diselidiki pihak kepolisian. Hingga berkat kerja keras pihak kepolisian menemukan mobil yang membuang jasad Slamet, mobil yang digunakan justru adalah mobil korban sendiri. Dengan cepat mengusut tuntas kasus ini hingga akhirnya pihak kepolisian pun mendapatkan petunjuk dan mendapatkan tersangka. Tersangkanya adalah sepasang suami istri yang ternyata tetangga Slamet sendiri. Sang lelaki bernama Suwarno dan sang istri bernama Dewi. Mereka suami istri dan mereka melakukan aksinya. Keduanya pun dilakukan pengejaran oleh pihak kepolisian karena ternyata keduanya akan kabur ke Ngawi, Jawa, tempat mereka berasal. 5 hari usai jasad Slamet ditemukan oleh pihak kepolisian, akhirnya Suwarno dengan Dewi pun diamankan saat mereka tengah istirahat makan malam sebelum mereka sampai ke tujuan. Namun jelas barang bukti yang mereka gunakan, mobil itu adalah milik Slamet. Keduanya diamankan hingga akhirnya keduanya pun dibawa ke Polres Karawang. Mereka berdua pun akhirnya menceritakan kronologisnya. Slamet Haryadi adalah seorang duda yang ternyata ada hubungan dengan Dewi, tetangganya sendiri yang punya suami. Slamet tahu kalau Dewi sudah bersuami, namun Slamet seakan tak mau peduli. Menurut Dewi saat itu dirinya memang sedang ada permasalahan bersama sang suami Sumarno, bahkan mereka pun pisah ranjang. Suwarno yang ingin rujuk dengan sang istri Dewi, berbeda Dewi yang ingin cerai karena ternyata di belakang Suwarno, Dewi sendiri ingin serius dan ingin menikah dengan Slamet. Dewi yang berpacaran diam-diam dengan Slamet, percaya kepada Slamet, bahkan dirinya ingin menyerahkan kehidupannya kepada Slamet usai dirinya bercerai dengan Sumarno. Namun tiba-tiba Dewi mendengar kalau Slamet sendiri punya pacar dan akan serius dengan wanita lain. Dewi pun akhirnya menanyakan hubungan itu kepada Slamet. Bukannya membantah, Slamet pun mengakui hubungannya dengan wanita tersebut. Bahkan Slamet mengungkapkan dirinya dengan Dewi tak serius karena Dewi pun istri dari Sumarno. Pernyataan dari Slamet itu membuat dirinya sakit hati. Anehnya sakit hatinya Dewi ini diceritakan kepada Sumarno sang suami, mengakui perselingkuhannya dengan Slamet. Bahkan Dewi pun sakit hati karena Slamet dengan wanita lain. Sumarno yang sakit hati juga karena ternyata selama ini sang istri Dewi enggan rujuk karena berpacaran dengan tetangganya sendiri Slamet. Hingga akhirnya saat Dewi punya ide ingin menghabisi Slamet, Sumarno pun berinisiatif dirinya akan membantu Dewi sang istri. Di hari itu Dewi pun langsung menelpon Slamet, berbicara kepada Slamet dirinya ingin bertemu membicarakan sesuatu. Tak lama sehabis pulang kerja, Slamet pun datang ke rumah Dewi. Tanpa Slamet tahu ternyata di rumah sudah ada Sumarno yang menungguinya. Di antara Slamet dan Dewi pun saat itu ngobrol-ngobrol. Saat Slamet rengah, Sumarno pun langsung menjerat Slamet dengan tali dan tak lama memukul Slamet beberapa kali dengan benda tumpul hingga akhirnya Slamet pun lemas dan tak berdaya. Usai tahu kalau Slamet sudah tak berdaya, akhirnya mereka pun membawa Slamet ke mobilnya dan tak lama mereka pun memastikan dengan kembali menjerat Slamet hingga Slamet tak bernyawa. Mereka berdua pergi dengan mobil milik Slamet dengan jasad Slamet di bagasi. Sesampainya di salah satu sungai di Karawang, mereka berdua pun membuang jasad Slamet di tempat tersebut dan meninggalkannya begitu saja.
Dengan mobil milik Slamet, keduanya pun melarikan diri ke Ngawi, tempat mereka berasal. Namun nampaknya mereka diamankan pihak kepolisian di Sragen saat mereka makan malam. Diamankan terkait permasalahan ini, Dewi dengan Sumarno pun menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya divonis hukuman seumur hidup. Keluarga dari Slamet pun tak menyangka Slamet yang memang hidup sendirian sudah lama bercerai dengan sang istri saat dirinya akan menikah dengan wanita yang diseriusinya, namun ternyata wanita selingkuhan dari Slamet tak terima dan lebih memilih menghabisi Slamet. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.